Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku para pendengar, para pecinta dongeng dan sejarah. Lanjutan dari Walang Sungsang mimpi bertemu dengan Rasulullah. Sekarang kita lanjutkan bagian yang kedua, Prabu Siliwangi Murka. Judulnya Prabu Siliwangi Murka. Saudara-saudaraku para pendengar yang saya cintai, yang baru gabung, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya, dan terima kasih atas dukungannya. Mudah-mudahan kita diberikan sehat selalu. Amin. Mari kita lanjutkan dan selamat mendengarkan. Ini bagian yang kedua, Prabu Siliwangi Murka. Fajar menyingsing menggantikan malam yang kelam. Di ufuk timur, sang surya mulai menampakkan sinarnya. Ayam jantan berkokok menyambut kehadirannya. Burung-burung mulai berterbangan, meninggalkan sarang untuk mencari makan. Bapak tani dengan riang pergi ke sawah, sementara para pedagang dan pekerja mulai melakukan kegiatannya. Mereka semua berharap agar peruntungan hari ini lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin. Pagi-pagi sekali terlihat kesibukan di ibu kota Pajajaran. Para prajurit dan ulu lalang berjaga-jaga di setiap pintu gerbang ibu kota. Penduduk dan para pendatang yang akan memasuki ibu kota diperiksa satu persatu identitasnya. Yang tidak memiliki identitas tidak diperkenankan masuk ke ibu kota kerajaan, dan yang membawa senjata tajam diperiksa secara ketat. Supaya hari itu akan ada pertemuan agung di Istana Pajajaran. Pertemuan yang dihadiri oleh seluruh petinggi negeri. Kira-kira pukul 7 pagi, para bupati, mantri, dan demang dari seluruh pelosok negeri mulai berdatangan. Mereka menuju ke Balairung dengan pakaian kebesaran yang indah. Mereka akan menghadap rajanya. Prabu Siliwangi memasuki Balairung diiring permaisuri dan pengawal kerajaan. Semua yang hadir memberikan penghormatan kepada rajanya. Setelah berbagi salam, Prabu Siliwangi duduk di atas singgasana dan permaisuri duduk di samping kirinya. Raden Walang Sungsang tampak hadir duduk bersimpuh di sebelah kanan ayahandanya. Patih Arga duduk di hadapan Prabu Siliwangi, sementara pejabat yang lain mengambil tempat masing-masing sesuai dengan derajat kepangkatannya. Patih Arga, bagaimana keadaan negeri dan rakyat Pajajaran? Prabu Siliwangi mengawali pembicaraan. Berkat doa restu paduka, negeri dalam keadaan aman dan rakyat tidak kurang suatu apapun, jawab Patih Arga sambil memberi hormat. Syukurlah bila demikian. Tugas Patih Arga tidak sia-sia. Prabu Siliwangi beralih bertanya kepada bendahara kerajaan, "Paman,
bagaimana mengenai keadaan keuangan kita? Sangat baik Gusti. Rakyat rajin membayar pajak dan upeti. Demikian pula para petugas penarik pajak melaksanakan tugasnya secara teratur dan disiplin. Jawab bendahara kerajaan. Bagus, berarti kita masih dapat melanjutkan pembangunan. Puji Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi selanjutnya bertanya kepada para bupati, mantri, demang, dan pejabat yang lain. Mereka secara bergantian melaporkan tugas dan kewajibannya selaku pejabat negeri kepada Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi memberi nasihat agar mereka lebih meningkatkan tugas dan pelayanan kepada rakyat. Prabu Siliwangi merasa heran melihat putranya, Raden Walangsungsang. Tidak seperti biasanya, Raden Walangsungsang tampak murung. Prabu Siliwangi memanggil putranya untuk menghadap. Walangsungsang maju ke depan sambil memberi hormat dan duduk bersimpuh di kaki ayahandanya. Putraku tersayang, belahan hati pujaan ayahanda, Prabu Siliwangi berkata sambil tangannya mengusap-usap kepala Walangsungsang. Mengapa engkau bermuram durja, anakku? Apakah uang sakumu masih kurang? Atau engkau telah putus dengan kekasihmu? Raden Walangsungsang diam terpaku, tidak menjawab. Pikirannya sangat kalut. Ia mau menceritakan perihal mimpinya dan mengutarakan maksudnya, tetapi terasa sangat berat. Raden Walangsungsang berlutut mencium kedua kaki ayahandanya. Ayahanda, Nanda mohon ampun apabila Nanda bersalah, kata Walangsungsang terbata-bata. Nanda mimpi bertemu Rasulullah. Nanda disuruh memeluk agama Islam apabila ingin mendapat kemuliaan kelak di kemudian hari. Apabila tidak, kelak Nanda akan masuk neraka. Walangsungsang menjelaskan perihal mimpinya. Prabu Siliwangi sangat terkejut mendengar cerita Walangsungsang. Dahinya berkerut mengingat-ingat sesuatu. Prabu Siliwangi pernah mendengar berita bahwa di daerah pesisir Pajajaran telah berkembang agama baru. Agama itu dibawa oleh para pedagang dari mancanegara. Kiranya berita itu benar adanya. Ayahanda Prabu, perkenankan Nanda pergi mencari guru agar Nanda dapat belajar agama Islam. Walangsungsang meminta izin kepada Prabu Siliwangi. Anakku Walangsungsang, untuk apa engkau menyusahkan diri? Kelak engkau akan menjadi raja menggantikan ayahanda, kata Prabu Siliwangi menasehati Walangsungsang. Mohon ampun ayahanda Prabu, tekad Ananda telah bulat. Ananda ingin mendapat kemuliaan kelak di kemudian hari, jawab Walangsungsang tersendu-sendu. Agama itu menyusahkan, untuk apa dicari-cari? Suara Prabu Siliwangi mulai meninggi. Alangkah celaka diri hamba, ayah, bila hamba sampai masuk neraka jahanam. Di sana hanya kesengsaraan yang Nanda peroleh, jawab Walangsungsang. Anak celaka, tidak tahu diuntung, pergi,
Pergi kemarahan Prabu Siliwangi tidak dapat dibendung lagi. Aku tidak sudi melihatmu lagi. Lebih baik aku tidak punya anak sepertimu daripada aku mengizinkanmu memeluk agama Islam. Semua yang hadir terperanjat dan merasa ketakutan melihat Prabu Siliwangi marah. Dengan perasaan sedih bercampur malu, Walang Sungsang mundur dari hadapan ayahandanya. Tekadnya telah bulat untuk mencari Syekh Datuk Kapi dan berguru agama Islam kepadanya. Prabu Siliwangi memanggil Patih Arga menghadap. Patih, umumkan ke seluruh pelosok negeri, demi tegaknya hukum dan negeri, barang siapa memeluk dan menyebarkan agama Islam di bumi Pajajaran akan dijatuhi hukuman berat. Perintah Prabu Siliwangi berapi-api. Daulat Gusti, jawab Patih Arga. Patih Arga segera memberitahu kepada para bupati Demang dan petinggi kerajaan yang lain agar melaksanakan perintah raja, yaitu melarang rakyat Pajajaran memeluk dan menyebarkan agama Islam. Semua pejabat kerajaan berjanji akan melaksanakan perintah raja dengan sebaik-baiknya. Prabu Siliwangi beserta permaisuri segera kembali ke istana. Pertemuan siang itu kemudian dibubarkan. Walang Sungsang hatinya sangat hancur. Ia telah diusir ayahnya dan tidak diakui sebagai putranya. Pikirannya melayang, membayangkan nasibnya kelak. Alangkah celakanya diriku, tahta dan harta tidak akan berarti bila kelak aku masuk neraka. Tidak, aku tidak mau terjadi. Aku harus pergi mencari guru. Begitu tekad Walang Sungsang. Hadirin saudaraku, para pendengar dan para pecinta dongeng dan sejarah, di episode Prabu Siliwangi Murka sampai di sini dulu. Terima kasih semuanya atas dukungannya dan kesetiaannya di channel ini. Dan nanti kita akan lanjutkan ke bagian yang ketiga, yaitu Walang Sungsang lolos dari istana. Terima kasih semuanya yang sudah mendukung channel ini. Dan untuk para pecinta, para pendengar dongeng dan sejarah yang baru gabung, silahkan di subscribe dulu channelnya. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, disehatkan selalu dan sukses untuk semuanya. Terima kasih. Wassalam. Channel Sampurasun Dulur dengan Bang Pi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.